Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mukmin siap dibelajarkan Allah pada setiap keadaan. Jadi hari ini tema kita maqasid kebaikan. Jadi kita ini belajar dan dibelajarkan itu dua hal yang berbeda. Kalau belajar berarti formal, ada ruangnya. Ini taklim, ini belajar. Kalau dibelajarkan atau membelajarkan itu kalau istilahnya orang akademisi. Kalau dibelajarkan itu konteksnya adalah kita ini harus pandai mengambil nilai dari sesuatu yang kelihatannya tidak formal tapi berbekas di diri kita. Berapa banyak orang yang belajar kepada guru, begitu ditanya apa yang paling kau ingat kepada guru itu? Seingat saya bapak itu selalu senyum. Nah ini kan senyum itu kan nggak masuk dalam tema pembelajaran. Padahal materinya sosiologi gitu. Itulah yang membuat saya akhirnya juga suka senyum kemana-mana, karena kalau bapak itu senyum kayak teduh kami, itu berarti dibelajarkan. Jadi secara tidak langsung Allah belajarkan dia untuk mengambil nilai-nilai yang tidak disaji secara formal, tapi menjadi kekuatan. Ada orang begitu diajak, yuk kita kongko ini terlalu vulgar ya, silaturahim lah ya kira-kira gitu. Duduk di satu tempat, ternyata makanan dan minumnya tidak begitu spesifik. Apa yang ada? Sanger ada? Udah habis, udahlah teh manis pun jadilah. Berarti nggak spesifik makanannya. Yang spesifik itu apa? Ternyata kumpulnya, silaturahimnya itu yang spesifik. Itu dia. Padahal semua orang yang datang ke kantin atau ke tempat makan, harusnya yang spesifik itu adalah makanan dan minumannya. Jadi dibelajarkan ini juga menjadi penting. Kemampuan mengambil nilai dari semua yang terjadi itu juga penting. Seminggu ini hampir semua orang mengatakan Medan ini panas sekali dan unik panasnya. Teriknya tidak begitu terlihat, tapi panasnya cukup menyengat. Saya tidak tahu apakah kita sepakat dengan suasana ini. Sepakat ya? Karena hampir semua orang, banyak orang yang tahan panas, tapi untuk seminggu ini banyak orang yang kepanasan. Kalau ditanya bagaimana cara mengambil hikmahnya dan dibelajarkan, ya tergantung cara kita melihatnya sejauh mana. Ada orang yang diberikan Allah kekuatan melihatnya pada variabel usaha. Dia merasa bahwa usahanya tidak meningkat karena dia nggak tahan berjalan lama-lama gitu. Tapi ada orang bisa mengambilnya pada dimensi yang lebih tauhid. Ya, ada bahasa-bahasa yang kelihatannya sederhana tapi ngeri-ngeri sedap juga waktu mendengarnya. Apa bahasa yang sederhana tapi ngeri-ngeri sedap? Masih di dunia aja udah kayak gini panasnya, apalagi di neraka. Bahasa ini kan kelihatannya nggak begitu serius ini bahasa ini. Tapi sebenarnya kalau mau diambil pada dimensi tauhid, iya juga itu, Pak. Jadi panas terik matahari seminggu di Medan ini harusnya membangun kesadaran spiritual yang lebih tinggi lah kira-kira pada urusan komitmen ketaatan. Nah disinilah yang paling penting menurut saya, bisa enggak sejauh apapun kita dibelajarkan Allah, endingnya, ujungnya harus pada nilai-nilai ketauhidan. Saya hari ini mau baca, nanti mudah-mudahan waktu kita pas ya, kita akan baca Al-Baqarah 267 sampai 268 lah. Saya kira waktunya juga nggak begitu panjang ya. Kalau sempat sampai 269. Mungkin pernah saya ceritakan di kajian sini sebelum Covid dulu. Saya teringat dan masyhur di ingatan saya, sangat cantik di ingatan saya. Waktu itu saya singgah sholat maghrib di Masjid Abidin, kalau Bapak tahu, di depan Simpang Pelangi itu. Jalan Pelangi tahu ya? Kampung Baru ya, masjid baru itu Pak. Jadi singgah maghrib, istri saya sholat, saya tunggu. Saya selesai sholat karena dia belum selesai, saya tunggulah di depan duduk-duduk gitulah, di depan pintu. Kalau Bapak pernah ke Masjid Abidin pasti terbayang nih yang saya bilangin. Nggak lama datang tukang jange Pak. Dia bawa jangeknya agak besar tuh, di sendernya jange itu pas di samping saya. Saya lagi duduk di samping saya.
Dia pergi berwudu. Udah, karena istri saya belum selesai, dia selesai sholat, dia duduk di samping saya tidak jauh, berjarak sedikit. Dia ambil duit dari kantongnya, maghrib nih. Dia hitung-hitung, Pak. Saya keten-keten juga lah sedikit kan. Ada 20, ada 10, ada 5.000, 2.000 banyak kira-kira gitu ya. Nah, yang paling menarik adalah udah selesai dia hitung-hitung ya. Saya nggak tahu berapa hitungannya. Dibalutnya, ditaruhnya, tapi dia pegang uang 10.000. Di pelintir-pelintirnya uang 10.000 itu, dan tidak jauh itu ada tabung-tabung yang seperti itu. Dia masukkan ke tabungnya 10.000. Saya ingat betul itu. Sebenarnya cerita ini tidak menarik, tapi menjadi menarik bagi saya. Nah, itu tadi dibelajarkan ini tadi. Maksudnya bukan juga merasa hebat, enggak, tapi kadang-kadang sensitivitas kita dibuka Allah. Pertama, yang saya rasakan adalah kenapalah harus jangeknya itu ditaruhnya di samping saya, padahal samping ujung sana ada. Dan waktu dia sholat, saya duduk pas di samping jangek itu, seolah-olah saya disuruh Allah untuk menjaga jangeknya. Waktu itu saya masih dokter. Kau dokter, kau jaga ini jangek ini, jangan hilang. Yang kedua, didudukkan Allah dia di samping saya, dan terlihat saya dia ngitung-ngitung duit. Kira-kira ngomongnya tuh, tengok nih, orang yang mulai dari recehan aja, pandai dia mengambil selembar, yang selembar itu bukan nominal yang paling rendah. Dan kutunjukkan samamu, dia memelintir-melintir duit itu. Yang paling tertampar adalah karena waktu saya datang ke masjid itu, saya infak goceng, Pak. Dan ditunjukkan Allah orang kayak gitu infaknya 10.000 gitu. Jadi saya merasa kena tampar sama tukang jange. Dan saat itu saya merasa, ya begitulah yang dibelajarkan itu. Nah, makanya saya mau ajak kita melihat itu ayat 269 ya, di dalam Al-Qur'an ini. Yu'til hikmata may yasha'u may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yadhakkaru illa ulul albab. Kenapa kita harus begitu keluar rumah kita membaca doa? Bismillahi majreha wa mursaha, boleh ya? Bismillahi tawakkaltu. Supaya semua akses perjalanan kita ini adalah kebutuhan batiniah kita, dibelajarkan Allah kita untuk pandai mengambil yang positif. Sebenarnya kalau saya dibelajarkan pada urusan negatif, boleh aja saya bilang, sok paten kali tukang jange ini, udah nggak banyak dapatnya 10.000 pula dia infak. Bisa nggak saya cara membacanya begitu? Bisa kan Pak? Dan itu normal itu Pak. Tapi kadang-kadang yang normal itu tidak memberi sugesti yang cukup menarik bagi kita. Kalau istilah saya, produktivitasnya nggak terjaga. Dan yang gitu-gitu itu harus pandai kita melihatnya itu lagi. Yang kedua, ini saya cerita-cerita contoh dulu baru kita masuk ke ayat nanti ya. Jadi kalau bapak-bapak pernah ke wisu, sering ke wisu, saya kebetulan khutbah Jumat di wisu. Itu ada bapak-bapak, saya akan menyederhanakan istilah saya. Ya dia biasanya suka mendatangi orang-orang yang kelihatannya pantas didatangi ya. Untuk dia minta lah gitu. Minta duit kira-kira gitu ya. Nah waktu itu saya udah mau terlambat tuh, jam 12 lewat. Saya setengah berlari jalan. Ustaz, khutbah hari ini ya. Iya. Tolong Ustaz. Akhirnya saya kasih uang, dan itu lecek uang itu, karena uang itu hanya ada tinggal 1 lembar itu di kantong saya. Ya, saya lupa 5.000 atau 10.000. Habis itu saya berwudu, saya khutbah. Begitu saya naik ke mimbar, duduk pula dia pas di depan saya. Wah, ini yang minta tadi nih. Nah, yang menurut saya unik adalah, dan itu sempat terganggu sedikit khutbah saya itu. Begitu lewat tabung-tabung di tengah antara azan kedua itu, kan lewat tuh, jalan tabung-tabung itu. Berhenti di depan dia, uang yang saya kasih tadi itulah yang dia masukkan, dan saya tanda uang itu. Nauzubillah min dzalik. Waktu itu saya merasa bahwa ya begitulah, ada orang yang meminta-minta, wak salah tafsir rupanya, mungkin ya yang terframing di kepala saya, dia nggak mau mendapati Jumat tanpa infak, kira-kira gitu ya. Mungkin harta dia nggak ada gitu. Makanya awak lah diderennya kan gitu, diderennya lah awak untuk dia berinfak. Nah lagi-lagi cara membaca saja terserah, itu kan tergantung kita mau membacanya dari posisi yang mana. Nah yang ketiga, ini juga benar, tapi ini bukan kejadian di saya. Jadi ada seorang ustadz, ya kalau saya sebut namanya pasti bapak-bapak kenal ustadz itu. Jadi dia khutbah di satu masjid besar lah di Medan ini, dia taruh pecinya di atas. Dia berwudu. Begitu selesai dia berwudu, hilang pecinya Pak. Hilang.
Ditengok-tengok, dia mau khutbah ini Jumat juga ini. Rupanya udah dipakai atu-atu itu pecinya. Untunglah ada satu peci lagi di mobil. Akhirnya diambil karena dia tidak sempat tuh. Kalau menurut cerita dia, ini habis Jumat saya labrak ini, kira-kira gitulah, ya kan. Nah, lagi-lagi seperti itu. Begitu dia naik ke mimbar itu, di depan dia pula duduk uak yang ngambil pecinya itu. Atuk yang ngambil peci. Seperti merasa tak bersalah. Dipandang-pandanginya tuh itu. Nah, yang dia bilang adalah seperti diajarkan oleh saya, katanya. Ini saya terjemahkan apa yang dia sampaikan. Bahwa pada akhirnya Allah sudah selesaikan rezeki saya tentang peci itu. Dan di hadapan saya peci itu berpindah tuan. Dan saya seperti harus memaksa diri merelakan itu. Karena bermanfaat pas pula di kepalanya. Ya itu. Begitu dia khutbah ya dia bilang juga sama kayak cerita saya. Dia terganggu juga khutbah itu karena ditengok peciku nih pakai ini deh. Sampai akhirnya selesai, dia pandai berdamai dengan hatinya. Untunglah dia di-delay. Kalau saya sih bilang melalui takdir Allah di-delay dia untuk melabrak. Sehingga dia pandai merenovasi hatinya. Sampai khutbah kedua, sampai sholat. Akhirnya dia bilang dia salam atau itu. Sehat-sehat tuh ya. Ya udah pergi. Yang terbayangkan adalah mungkin Atuk ini lupa kalau dia tidak bawa peci. Boleh saja ada begitu kan. Mungkin dia berwuduk di dekat tidak jauh dari berwuduk itu. Begitu saya berwuduk pikir bawa peci, dipakai peci itu. Makanya dia merasa tidak bersalah. Kalau seandainya dia maling, mungkin dia udah belakang sana. Nah, Bapak Ibu terserahlah. Nanti cerita-cerita yang lain pasti Bapak Ibu banyak. Saya mau katakan tadi temanya dibelajarkan. Kalau konteksnya dibelajarkan, maka ayat Al-Baqarah 269 ini berlaku. Yu'til hikmata may yasha. Kalau Allah sudah mau kasih hikmah kepada siapapun yang Allah mau, may yasha, sesuai dengan kehendak Allah. Di tempat-tempat yang kecil Allah kasih ruangnya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka siapapun yang mendapat hikmah itu, maka dia itu adalah mendapat kebaikan yang banyak. Jadi tolong jangan ditolak gitu. Sampai kalau bapak-bapak baca buku saya dalam falsafah tasawuf itu saya bilang, berakatlah menjadi orang yang tidak pernah berhenti berbuat baik. Tapi kan ini terlalu motivator ini. Konteksnya adalah jangan pernah berhenti berniat berbuat baik. Hati-hati, setan itu pandai memframing pada ruang-ruang yang eksklusif. Nih saya kasih contoh. Ya, saya kebetulan sholat duha di masjid 10 rakaat, sholat hajat, sholat taubat. Habis itu saya baca Quran, habis itu saya zikir i'tikaf, keluar dari masjid saya infak 20.000 misalnya nih, misalnya. Lalu tidak jauh dari masjid setelah saya keluar mau pulang, ya ada pula orang yang terserempet kereta motor, das, terjatuh, masuk dia ke parit itu. Gak ada orang yang nolong. Kita yang ada di situ. Hati-hati, setan akan memframing itu. Dan saya yakin ini pasti pernah muncul bahasa gitu. Tolong enggak ya? Enggak kenal aku siapa ini. Nanti rusuh pula dibuatnya. Lagian pun kan aku udah banyak amalku hari ini. Udah sholat duha, udahlah itu. Hati-hati. Jadi setan itu pandai memperkenalkan kepada kita kalau kita itu sudah orang baik. Jadi enggak perlu menambah kebaikan. Enggak perlu. Mau sebaik-baik kali. Baik boleh, baik kali jangan. Itu kan sering bahasa yang sering saya. Dan itulah yang menurut saya jangan pernah berhenti. Untuk merasa bahwa kita ini sudah cukup kebaikan, enggak. Sampai nanti logika terbaliknya secara filosofis, karena tema besar saya kan falsafah tasawuf ya. Gini ya. Selama kebutuhan orang kepada kita masih datang, berarti selama itu rezeki kita berbuat baik masih ada. Karena berbuat baik itu harus dilihat sebagai rezeki, Pak. Bukan sebagai jalan menuju rezeki. Itu kalau konteks tasawufnya begitu, Pak. Karena ada saatnya nanti kita ini pengen berbuat baik, tapi kemampuan kita sudah tidak ada untuk berbuat baik itu, Pak. Ada masanya. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu masih diganggu-ganggu orang dalam tanda yang positif, ya, berarti kebaikan itu masih disender-senderkan kepada badan kita, kepada tubuh kita untuk bisa kita lakukan. Belajar untuk ikhlas itu penting. Tidak pandai melakukan seutuhnya, jangan sampai tidak jadi melakukannya. Nah, itu sebenarnya premis-premis itu penting ya. Sama kayak orang ya datang, "Bang, pinjamlah uang Abang 300.000 aja." Awak udah pengalaman kali ya, udah kasih duit pinjam bukan dibalik-balikkannya ya kan.
Cuma nengok mukanya antara gedek sama kasihan ya kan, beda-beda tipis lah. Gimana ini? Harus dipaksa akal kita melihat. Nah ini ya, dipaksa itu berarti rancangan. Melihat itu berarti nilainya. Bahwa kita kadang-kadang harus beramal, berbuat baik kepada orang-orang yang kita juga tidak suka dan tidak tertarik tabiatnya. Itu. Jadi kemenangan kita dua, Pak. Pertama, berdamai dengan perbuatan jeleknya selama ini. Yang kedua, berdamai dengan mengikhlaskan infak atau sedekah kita kepada dia. Ya begitu kan, sama. Kalau menurut saya, kalau kita mau baca kisahnya, bagaimana mungkin masyhur riwayat tentang Rasulullah menyulangi seorang kafir tua yang buta, ya, tapi dia bukan muslim, ya kafir lah ya. Dan dia tidak tahu bahwa yang nyulanginya adalah Muhammad Rasulullah SAW. Ya memang ketidaktahuan orang, sering orang salah sangka kepada kita. Ya, bagaimana cara Rasul menstabilkan diri, merasa bahwa tidak konteksnya dilempari dengan kotoran unta waktu di Makkah, tapi Rasul tidak balas. Saya kira tarikhul Islam, cerita-cerita tentang seperti hal yang itu masyhur di telinga kita. Nanti ditanya kenapa Rasul tidak balas, padahal saat itu Jibril sudah nawarkan, ya Muhammad, kalau kau mau doakan saja biar dibalikkan aja Makkah ini. Tapi Rasul tidak mau kan. Nah kira-kira sugestinya secara sofistik apa? Karena memang nggak ada untungnya, kalaupun dibalas juga nggak ada untungnya. Jadi keuntungan itu konteksnya apa? Amalia, kesabaran. Jadi terlalu banyak hadiah yang kita dapatkan kalau kita melakukan satu perbuatan yang kelihatannya tidak baik. Jadi ada orang bilang, Ustadz, kenapa ya orang-orang yang sedang belajar ikhlas kelihatan bodoh katanya. Kelihatan bodoh itu gimana? Berdamai dengan hatinya. Ya itu kemarin ada di pengajian ibu-ibu ditanya, Ustadz, kami marah sama kawan kami, Ustadz. Kenapa? Dia punya suami, nikah, cerai, balik lagi sama istrinya. Nikah, cerai, balik lagi sama istrinya. Nah ini udah keempat, Ustadz. Udah diceraikannya, balik dia ke istrinya, dibalikkan istrinya karena dia sudah apa namanya itu ya, tidak bisa jalan lagi, apa namanya, stroke. Ngamuklah kami, Ustadz, sama dia, Ustadz. Kau terima laki-laki yang udah stroke selama ini, gitu-gitu. Bodoh kali kok, gitu-gitulah dia sampai. Saya bilang, ya kadang-kadang orang yang sedang belajar ikhlas kelihatan bodoh. Cara melihatnya sudah berbeda. Kita melihat dengan emosional, dia melihat dengan hatinya. Allah belajarkan, nah lagi-lagi belajarkan. Allah belajarkan hatinya untuk tidak lagi melihat suaminya sebagai orang yang pernah menyakiti hatinya, tapi sudah naik di level berikutnya. Ya Allah, jahat suamiku ini selama ini samaku, tapi aku tahu dari dulu dia pernah berjuang samaku, dan saat ini giliran saya pula lah yang berjuang untuk dirinya. Dan dibuat Allah dia fokus di ruang itu, tidak lagi tertarik dia di ruang kesakitan-kesakitan itu. Makanya saya katakan hati-hati Pak. Jangan salah menilai orang yang sudah sampai kepada level keikhlasan, Pak. Ya, bingung kita menilainya, Pak. Bingung. Kenapa? Karena dia sudah diberikan Allah kenikmatan di tempat-tempat yang kausalitasnya nggak muncul di kepala kita, nggak pandai kita. Nah, ini nanti menjadi kekuatan. Ayo kita lihat 267. Allah memulainya itu dengan amfiku. Ini menarik nih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu amfiku min thayyibati ma kasabtum. Ya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, nafkahkanlah dari yang baik-baik, dari yang apa yang kau miliki, yang aku berikan kepada dirimu. Jadi di sini kalimatnya adalah amfiku min thayyibah. Thayyib itu kan sama itu halalan, thayyiban. Jadi yang baik itu kalau kita pakai definisi ayat yang lain, mustakhlafina fi, sesuatu yang paling kita kuasai. Karena saking tingginya penguasaan kita, kita khawatir kalau dia hilang. Ini juga strateginya harus baik, Pak. Karena yang dilihat Allah itu kadang-kadang bukan jumlahnya, tapi kemampuan meyakini bahwa seberapapun jumlahnya, kepemilikan yang absolut itu Allah yang punya, manusia hanya relatif. Seberapa hebat manusia merasa memiliki, ngeri kali Pak. Makanya ada ayat lain tuh, manzal lazi yukridullaha qardon hasanan.
Siapa yang mau kasih aku pinjam, kata Allah. Jadi konteksnya Allah meminjam pada pinjaman yang baik. Pulang awak. Anak awak udah cantik. Anak cencen, masih 6 tahun. Udah mandi berselemak bedaknya, ya kan? Ciri-ciri anak-anak udah siap mandi kan bedaknya nggak pernah bagus. Kira-kira gitu. Lalu ketemu sama kita. Ya, minta jajan ya, awak kasihlah 10.000. Begitu selesai dia pegang 10.000, 2 menit kemudian datang tukang galon, air galon isi ulang. Turunkannya lah satu, tanya, berapa bang? 10.000. Awak tengok dompet awak, nggak ada uang 10.000, uang cepek semua. Akhirnya awak bilang sama anak awak, apa awak bilang sama anak awak? Pinjamlah adek uangnya. Coba itu, baru 2 menit udah minjam awak sama dia. Bayangkan itu Pak. Sewot pula anak gitu. Nanti nggak ayah ganti. Betul ya, ayah ganti ya. Berat kan Pak? Sampai segitunya lah kita terlalu merasa memiliki. Itu maksud saya. Sebenarnya Ibu nggak perlu mengejek siapa-siapa. Ini hanya sekedar mengambil iktibar saja. Kita ini di ruang mana gitu. Makanya kalau konteksnya berbagi, harus pandai berdamai dengan hati kita dan menghilangkan kalau tingkat kepemilikan kita 95%, diturunkan sampai 80% aja pun jadilah. Gak apa-apa itu Pak, bersedekah lalu oyong sedikit nggak ada masalah, tapi jangan oyongnya banyak kali. Mak, hilang duitku 2 juta Pak, dalam juga ini. Gak apa-apa, 2 menit aja Pak, jangan lama-lama. Habis itu damaikan hati. Karena nanti feedbacknya cukup banyak. Makanya Allah bilang itu, orang-orang yang berinfak dari yang baik-baik yang apa sudah Allah berikan dari bumi ini. Sampai ada orang bilang gini, Ustadz boleh nggak saya bersedekah? Terus hajat sedekah saya adalah supaya Allah berikan saya kesehatan. Boleh saja. Konteksnya bukan tukar guling, hati-hati Pak. Kalau tukar guling, maka kita seolah-olah berjanji, Allah berjanji, ece-ece aja pun ya Allah. Awak udah sedekah, sakit juga awak. Itu nggak boleh. Konteksnya bukan tukar guling. Konteksnya adalah merasai bahwa hal-hal yang tersirat sudah terlalu banyak dari yang tersurat. Maka bagaimana cara Allah menjagakan menjagakan kesehatan kita. Begitulah cara kita melihatnya agar kita lebih enak, lebih legowo untuk kita bersedekah. Bagaimana tidak Allah nggak jaga kesehatan kita? Kalau saya bilang sih, betapa selebornya kita makan waktu kita muda dulu. Bapak coba itu, berapa kali Bapak makan mie instan waktu muda 1 hari? Ya, kadang-kadang tuh usia saya tuh mie instan yang dibeli Pak, super mie itu kerok katanya, taruh bumbunya. Wah, dimakan. Itu aturannya kan merusak usus itu Pak. Berapa banyak sini yang enggak rusak ususnya? Kalau saya bilang secara sofistik, cara Allah terlalu banyak menjaga kesehatan kita. Jadi banyak yang dipending Allah, uang-uang yang harusnya keluar menjadi tidak keluar. Itulah pemaksaan yang kita bangun di kepala kita agar kita redo-redo aja tuh, Tapi pada sesuatu yang jangan sampai kita merasa sulit di dalamnya. Makanya secara awam ada orang bilang, Ustaz boleh nggak sedekah tapi berhutang? Untuk dia bersedekah tapi dia berhutang. Saya bilang kalau konteks dia berhutang sebab dia sedang tidak memiliki uang, silahkan, nggak ada masalah. Besok dia punya uang, hari ini aja kebetulan dia nggak bawa duit gitu, dia berhutang. Tapi kalau dia berhutang, lalu dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang menagih hutang itu, maka itu perbuatan yang tidak dianjurkan. Meskipun hukumnya bisa kita lihat secara konteks. Ya, bagaimana? Tidak boleh dipaksa. Makanya dari sebagian sebagian rezekimu kata Allah situ. Kata Allah, "Amanu anfiqu min thayyibati ma ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi." Nah, lalu kata Allah, "Wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum biakhizihi illa an tuqmidu fihi." Jangan kau memberi sesuatu yang kalau kau pun diberi itu kau nggak mau menerimanya. Itu Allah bilang. Jadi kalau kita ngasih sesuatu ke orang, kalaupun itu dikasih ke kita, kita nggak mau. Saking kau nggak maunya, kau memicingkan mata menerimanya. Nah ini juga disampaikan Allah itu. Kalau mau di framing ini, kenapa Allah kasih penguatan pada lanjutan ayat itu? Untuk memastikan bahwa thayyibahnya harta yang kita sedekahkan itu konteksnya adalah sesuatu yang memang berharga. Ya. Kepada orang yang sudah sakit gula dan sudah dilarang dokter dia makan gula. Menyedekahkan gula itu kan tidak baik itu, Pak.
Paham gak? Ini ku kasih kau gula 10 kilo katanya. Padahal nengok gula aja naik gulanya gitu. Belum lagi dimakannya. Jadi ini juga thayyib ini, thayyibatin. Hati-hati, jangan salah memberikan. Sama itu Pak. Kalau ada orang nanya, Ustadz bagaimana ini? Ada saudara saya, dia ini suka narkoba Ustadz. Tapi asal datang ke saya dia bilang dia udah tobat, dia minta duit. Tapi waktu dikasih duit sama saudara saya yang lain, beli lagi. Itu juga anda thayyib. Nah, bagusnya gimana? Tanya sama dia, kau butuh apa? Butuh makan, belikan nasinya. Gak usah kasih duitnya. Karena kadang-kadang ada orang justru dengan duitnya itu dia merajalela. Merajalela itu gimana itu ya? Awalnya tak terfikir, karena punya jadi terfikir itu. Nah itu. Jadi silakan dicari Pak. Ya, memberikan satu hadiah kepada seseorang, misalnya pelak mobil dibelinya, dihadiahkannya sama seseorang. Yang orang itu pun punya mobil enggak? Ah, itu kira-kira. Itu dulu guru saya mencontohkannya begitu. Jangan, Pak. Ini enggak thayyib juga. Kenapa? Gara-gara awak kasih dia pelak mobil itu, terpikir dia beli mobil yang padahal duitnya juga enggak ada. Kucar-kacir hidupnya gara-gara itu. Karena sudah dikasih pelaknya, berarti mau enggak mau kita harus beli mobilnya. Kreditlah dia. Mulailah oyong kepalanya. Asal nengok orang naik kereta pening kepala. Takut rentenir apa namanya itu? Yang tukang-tukang leasing-leasing itu. Oh, pening kepalanya, jadi nggak nyaman hidupnya itu. Lalu apa kata Allah? Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Saya mau lihat ujung ini. Makanya kalau dalam konteks kajian falsafah tasawuf, sebenarnya menarik nih Pak. Tengok apa pembuka, tengok apa penutup. Dalam setiap ayat, menarik itu Pak. Karena Allah itu tidak akan pernah bincang basa-basi dalam ayat ini, nggak ada Pak. Tidak satu kalimat ayat pun basa-basi, nggak ada Pak. Kan kita kan suka ngomongnya, kalau ngomong kan basa-basi ya. Yang dia bilang itu udah paham nyawa gitu, tapi dipanjang-panjangkannya omongan itu. Kalau Allah enggak Pak. Kalau Allah sudah sebut ya ayyuhallazina amanu, konteksnya bisa dua. Pertama itu pernyataan, kedua itu pertanyaan. Kalau khawatir enggak ada gridnya, bangun dia sebagai pertanyaan. Apakah dengan keimanan kita mampu menjalani apa yang diperintahkan Allah pada ayat itu? Nah, penutupnya apa? Wa'lamu. Allah tidak selalu dalam setiap ayat mengakhirkan ayatnya dengan wa'lamu. Bisa aja innallaha ghaniyun hamid, boleh saja. Wallahu wasi'un alim, boleh saja. Tapi sini Allah sebut wa'lamu. Berarti kita disuruh mengetahui, disuruh mempelajari bahwa semua yang Allah sebut pada ayat 267 tadi itu tidak mungkin tidak bisa kita lakukan, harus bisa. Lalu Allah sebut bahwa diri Allah itu adalah ghani. Apa kira-kira ghani itu apa artinya? Kaya ya. Ghani itu kaya, ghani. Jadi makanya aghnia. Itu kan kalau dalam zakat begitu ya. Apa bedanya Allah yang kaya dengan makhluk yang kaya? Kalau makhluk yang kaya ecek-ecek itu Pak. Walaupun dibilangnya duitnya nggak berseri, manusia itu masih punya keterbatasan. Dibilangnya gini, saya mau sumbang orang fakir miskin lah di komplek ini atau di lingkungan ini, carikan dulu 200 orang. Dicarilah sama ajudannya 200 orang. Begitu selesai dia nyari, datang dia sama bosnya. Pak, gawat Pak, yang daftar 300 orang Pak, cuman ini Pak? Langsung marah dia. Kan udah aku bilang 200, kok 300? Berarti goninya ecek-ecek itu Pak. Itu kayak ecek-ecek itu. Masih on budget. Sesuai dengan budget. Kalau Allah ganinya non budgeter. Mau berapa datang silakan. Ya, makanya kalau dalam konteks al-mal, harta Pak. Allah itu tingkat keadilannya pada harta manusia yang hidup enggak pernah luntur Pak. Makanya jangan di framing kenapa orang yang tidak yang ingkar rezekinya banyak, saya yang taat. Enggak, itu salah itu framing. Semua orang yang bernafas ada rezekinya, titik. Mau kau ingkar, mau kau enggak ingkar, mau kau ateis, mau tidak ateis, terserah. Jadi alat ukurnya bukan itu, salah itu alat ukurnya. Alat ukurnya justru keimanan itu. Ya, taat itu. Jadi kira-kira kesimpulannya sudah gini itu. Taat dan keimanan, kesalehan itu bukan jalan mencari rezeki. Karena rezeki itu sebenarnya secara makro sudah selesai. Jadi bagaimana? Itulah rezekinya. Kalau gitu ngapain kita berdoa? Doa itu wasilahnya. Sangka baik. Pernah nggak bapak-bapak dibilang istrinya gini kepada suaminya, Bang, buku gambar anak kita sudah habis. Ini anaknya masih SD. Udah habis Bang. Ayo kita beli yang baru yuk Bang. Kata istrinya kepada suaminya. Apa kata suaminya?
Iya, udah tahu aku. Cuman kan belum dimintanya, nantilah. Tunggu dimintanya dulu baru kita beli. Pernah nggak kita gitu? Pernah. Konteks kemampuannya mampu membelinya. Konteks pemberiannya sudah siap untuk memberi. Tapi kadang-kadang tunggu diminta dulu baru diberi. Makanya cara melihat doa jangan sesederhana yang kita bayangkan. Cuma jangan juga seolah-olah doa itu membanting ikhtiar kita. Seolah-olah kalau ada doa ikhtiar berhenti. Nggak boleh, Pak. Ya, orang yang berdoa itu adalah menyejukkan ikhtiar. Bersangka baik, tenang, baik sangka. Ya, sampai ngeyel, kalau saya sih ngajaknya ngeyel-ngeyel aja lah. Bagaimana ngeyel-ngeyelnya memahami rezeki Allah? Menurut saya nggak jauh-jauh kali. Ya, kalau nggak banyak, anggap banyak. Kalau banyak, jangan boros. Udah. Ustadz, kok remeh kali Anda ngomongnya? Iya, supaya selera kita tinggi. Pernah nggak bapak-bapak diajari oleh KBIH-nya? Waktu mau haji atau umroh, apalagi orang yang pertama kali haji atau orang pertama umroh, biasanya akan disampaikan itu. Doakan ibu-ibu, bapak-bapak supaya makanan yang ada di sana sesuai dengan selera kita. Itu selalu itu disebut. Saya melihatnya bukan begitu, begini. Bagaimana kita menganggap bahwa makanan yang ada di Makkah sana tidak sesuai dengan selera kita? Karena ekspektasi kita memaksa kita untuk tidak selera selain dari apa yang kita bayangkan. Itulah yang membuat kita capek di sana, capek. Bayangkanlah kalau orang haji, daging aja, ujung-ujungnya daging, ujung-ujungnya daging. Ada orang yang pening makan daging, yang nggak bisa makan. Tapi begitu dia minta, dielastiskan seleranya, sehingga apapun yang dia makan menjadi menarik. Ya, nah penutup. Habis itu kalau masih ada tanya jawab silakan. 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Ini menarik, Pak. Pembuka ayatnya asyaiton, Pak. Ini hebat nih setan nih. Setan ini famous ini, terkenal. Setan itu sesuai dengan ayat yang di atasnya tadi. Setan itu akan menakut-nakuti engkau ketika engkau bersedekah atau berbagi. Kau akan menjadi orang fakir, kira-kira gitu. Fakir. Dia akan takut-takuti. Itulah yang saya bilang tadi, akal kalkulatif itu. Itu yang selalu saya bahasakan selama ini, akal kalkulatif. Jadi premis-premis yang dibangun setan itu adalah premis-premis kegelisahan. Min syarril waswasil khannas. Dari situ dia masuk. Tidak akan pernah nyaman kita pada satu tempat yang mengkhawatirkan kita. Tapi kalau dalam konteks keawaman, makanya kajian saya seru juga tasawuf bagi orang awam. Jangan main banyak kalau yang sedikit aja bikin pusing. Tapi jangan nggak pernah memberi. Kenapa? Karena tidak memberi tak pernah membelajarkan diri. Nah, itu kira-kira. Jadi hati-hati, kadang-kadang cita-cita kita terlalu tinggi, tapi nggak kesampaian. Saya Ustadz, kalau ada uang saya 500.000, insya Allah saya infak sedekah 100.000. Insya Allah Ustadz, pokoknya Ustadz doakan aja lah saya punya uang 500.000. Ya sebulan ini uang dia nanggung-nanggung 497.000, 498.000, nggak sampai gopek. Sebenarnya Ustadz saya mau sedekahnya Ustadz, cuman cemana lah, nggak sampai 500 bulan cemana. Nah itu yang gitu. Kalau menurut saya enggak. Jumlahnya nggak usah diniatkan, sedekahnya yang diniatkan. Makanya kalau ada pertanyaan orang, Ustadz mana lebih bagus? Sedekah sekaligus banyak-banyak atau sedekahnya sikit-sikit tapi terus-terusan? Jawaban saya, kau orang pelit nggak? Kalau kau orang pelit, sedekah aja sekaligus banyak-banyak. Karena saya khawatir sedikit kau sedekahkan hari ini, sisanya kau habisin. Ah itu. Kan kita paham siapa diri kita, Pak. Dan kita yang paling paham siapa diri kita. Tapi kalau kau yakin niat yang selalu kau sematkan tidak akan pernah luntur, nggak apa-apa. Lebih bagus sedekah sedikit-sedikit tapi continue. Kenapa? Setiap kita bersedekah, saat itu kita sedang dibelajarkan untuk. Karena kan tidak setiap hari kita tenang, Pak. Hari ini kita tenang, besok kita sulit, besok lagi kita nggak mood, besok. Tapi pandai kita bersedekah, berarti kan sedang menetralisir semua keadaan. Jadi tergantung diri kita aja. Kalau menurut saya kita ini orang yang khawatir, nggak apa-apa. Sekaligus 1 juta. Nah, akadkan, ya Allah saya ini orangnya khawatir nanti temakan saya pula rezeki, apa nih sedekah ini. Makanya kata Allah, setan itu akan menakut-nakutimu menjadi orang fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, dan gara-gara kau takut menjadi orang miskin, orang fakir, maka kau akan diajaknya untuk fahsya. Inna sholata tanha anil fahsya. Fahsya itu keji. Keji itu kalau dalam konteks ayat ini kikir. Itulah kikir. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Padahal Allah itu akan memberikan kau keampunan kalau seandainya kau lakukan itu. Nah, dari sini nanti bisa orang tanya, Ustadz, bagaimana
Saya dulu punya hutang sama orang, tapi orangnya udah nggak ada, keturunannya juga nggak ada. Kira-kira gitu kan? Mau bayar pun nggak tahu mana. Gimana Ustaz? Udah capek saya nyari yang nggak dapat Ustaz. Makanya selalu saja di dalam kitab-kitab disebut memperbanyak sedekah. Karena kita nggak tahu mau kemana dibayar lagi. Dan memperbanyak taubat. Ya ini, karena orang-orang yang suka memberi, Allah kasih keampunan atas dosa-dosa yang dia miliki. Jadi Allah sebut wallahu yarikum maghfiratan minhu wa fadla. Jadi wa fadlan itu maksudnya adalah fadlan ini sesuatu yang terpuji, sesuatu yang diutamakan. Kalau konteksnya tasawuf, wa fadlan ini cara membacanya begini, semuanya pas, tidak ada yang tidak pas. Dalam semua konteks kehidupan ini. Itu kan enak, Pak. Makanya kenapa rumah tangga itu menjadi ibadah yang paling tinggi? Karena semuanya dibuat pas, Pak. Ya, kayak mana lah Dek, nggak jadilah kita beli kereta dulu ya. Rupanya uang masuk sekolahnya mahal kali. Terus bininya bilang, ya udahlah Bang, mudah-mudahan tahun depan ada rezeki. Enak kan, Pak? Kalimat itu wa fadlan, Pak. Jadi fadlan itu konteks dalam kehidupan ini, semua Allah buat hati kita berdamai dengan keadaan yang unpredictable itu. Hebat sekali itu, Pak. Jadi sampai orang punya sakit berdamai dengan penyakitnya, orang yang lagi nggak punya duit Allah otomatis dibuat Allah rendah seleranya, Pak. Sehingga mencukupi dari apa yang dia punya. Tapi kan yang gini-gini sesuatu yang kita anggap tidak masuk akal. Ya nggak apa-apa, tapi Allah sudah kasih tahu. Dan Allah sebut di ujungnya adalah ya wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas, wasi, maha luas. Dari posisi mana kau masuk? Silakan. Wasi, boleh. Allah itu maha luas. Dan alim, Allah maha mengetahui semua niat-niat kita. Menutup, maka Bapak Ibu, saya sih mau ngajak kita untuk melihat gini. Kajian kita ini tasawuf bagi orang awam. Ini enggak tasawuf tinggi-tinggi, ini tasawuf rendahan saja. Ya, kalau sudah nyaman, sudah berhasil berhenti di ruang-ruang yang taat, alhamdulillah kita ini bukan lagi orang yang ingkar dalam konteks mahdoh. Kunci di situ. Jangan sampai kuncinya loss, Jangan sampai kuncinya nggak bisa digunakan lagi. Nah, sekarang kita fokus pada amal-amal berikutnya. Konteks yang tidak bisa kita tinggalkan adalah berbagi. Kalau mau belajar berbagi, jumpailah orang-orang yang secara stratifikasi lebih rendah dari engkau, tapi kelihatan lebih lunak cara dia berbagi. Belajarlah dengan orang-orang seperti itu. Nggak perlu belajar dari orang-orang yang banyak harta lalu dia berbagi. Nanti yang kita framing adalah, mana bisa saya kayak dia, orang kualitas harta saya nggak kayak dia, mana mungkin. Hati-hati Pak, di situ nanti akan menjadi gitu, terikat gitu ya. Jadi coba kita cek aja Pak, silakan. Ini kan empirical studies. Untuk bersedekah, ayo kita belajar dalam pengalaman banyak orang. Silakan lihat berapa banyak orang menguatkan itu sebagai nilai. Ya, yang berikutnya apa? Kalau kita mau belajar bersyukur, bersabar, maka lihatlah orang-orang yang pandai tetap merahasiakan kesulitannya melalui ucapan. Tahu nyawa dia sulit, tapi tak berhasil kita dengar dari lisannya bahwa dia sedang kesulitan. Belajarlah sama orang-orang kayak gitu tentang kesabaran. Ini Pak. Jadi kalau belum sampai ke ruang itu ngeri-ngeri sedap kita Pak. Menurut orang awak enak, begitu awak didengarnya cakap awak jadi nggak enak. Ini yang jadi ayolah kita intip hidup-hidup orang yang secara rahasia sudah pandai dia berdamai dengan keadaan-keadaan yang tidak semestinya dia pikirkan. Fa'tabiru ya ulil albab. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Masih ada waktu sekitar 4 menit lagi. Silakan kalau ada tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Silakan Pak. Baik. Alhamdulillah. Memang di Al-Quran kan Allah sebut innal insana khuliqa halwa. Semua manusia ini diciptakan memang keluh kesah. Itu yang pertama. Kalau saya sih gini Pak, sebenarnya Allah marah nggak dengan keluh kesah kita? Kalau menurut saya Allah nggak marah Pak. Tapi memang kita ini harus berhati-hati dengan keluh kesah kita. Apalagi kita ini masih terdeteksi keimanan dan amal solehnya masih di bawah rata-rata, bukan keimanan orang yang mapan gitu. Keimanan orang yang mapan itu kan
Kalau secara tasawuf sudah ikhlas, sudah sabar, sudah tawadu, sudah qanaah, sudah zuhud, kira-kira gitu ya. Sudah di level yang agak di atas. Kalau saya masih melevelkan diri saya masih yang paling awam, Pak. Banyak keluh kesah, banyak hitung-hitung. Ini kan gini. Tapi contoh ini pasti nggak pas nih. Saya mau mendekatkan aja nih. Mohon ampun saya kepada Allah. Misalnya kita punya anak yang 2 orang anak yang dua-dua ini nggak jauh kali jaraknya, 1 tahun saja. Lalu mereka misalnya si abang lagi main handphone, main game, tiba-tiba adiknya ngerampok gitu, ngerebut. Terus dia bilang tuh, adik ini kan handphone mau, dia ngeluh terus. Tapi dikasihnya juga handphone itu gitu. Setengah jam aja ya, janji ya, nggak boleh lagi gitu. Kira-kira kita yang melihatnya itu kita tenang nggak niatnya? Maksudnya marah nggak kita sama anak itu? Di satu sisi kita gedek dia ngomel, tapi di sisi lain kita gembira karena dia mau memberinya. Kira-kira gitulah pensuasanaan itu. Yang gawat kan gini, udah kita ngomel nggak memberi itu. Jadi saya kira keluhan itu ya normal saja, tapi tidak boleh dipelihara sebagai bagian yang nggak terpisahkan dari amal baik kita. Jangan, makanya kan disuruh merahasiakan amal, disuruh mustakhlafin sirra wa alaniyah. Boleh bersedekah dalam keadaan nyata maupun dalam keadaan sunyi, rahasia. Silahkan, tergantung kebutuhan kita di ruang-ruang yang mana. Tapi menyedikitkan itu menjadi ikhtiar. Dan satu lagi sebenarnya caranya adalah bila kita sudah berniat bersedekah, Pak, tolong disegerakan. Karena kalau di-delay biasanya akan berkurang tuh kualitasnya, jumlahnya, itu selalu saja begitu tuh. Kalau sudah niat, kalau bisa direct tuh, nah, itu kira-kira itu dulu guru-guru kita ngajarkannya begitu ya, kira-kira gitu. Baik Pak, sudah bunyi-bunyi itu Pak. Terima kasih. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.